صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah awal daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali menetapkan tanggalan hijriah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ketika itu orang jahiliyah dulu bilangnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar awal kemudian Safar akhir. Jadi enggak ada Muharram. Mereka menetapkan tanggalannya dari tahun Qamariyah, dari peredaran bulan. Itu orang jahiliyah terdahulu. Makanya tahun itu dulu ada namanya Amul Fil atau tahun gajah, ada juga Amul Fijar. Kenapa dinamakan Amul Fil atau tahun gajah? Karena ketika itu Raja Abraha dari Yaman datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ada lagi dinamakan Amul Fijar. Kenapa dinamakan Amul Fijar? Karena ketika itu terjadi peperangan Fijar, begitu terus sampai masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masanya Nabi ada namanya Sanatul Izni. Apa itu Sanatul Izni? Sanatul Izni adalah tahun yang dimana Allah izinkan untuk Nabi pergi berhijrah. Ada lagi namanya Sanatul Amri. Apa itu Sanatul Amri? Sanatul Amri adalah tahun yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada lagi namanya Sanatul Zalzil. Ada bulan di mana pada tahun tersebut umat Islam diliputi musibah, diliputi kerugian yang amat besar, kerugian ekonomi dan lain sebagainya. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, kita masih ada di pusaran COVID-19. Dan kita juga sedang diuji radar keimanan kita. Makanya saudara-saudaraku, saya mengingatkan kepada saudara-saudara untuk berzikir di waktu-waktu yang kosong. Zikirlah kepada Allah dan ingatlah Allah. InsyaAllah dengan ingatnya kita kepada Allah, Allah akan mengangkat wabah ini dari dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari dikirim surat oleh Sayyidina Umar. Ketika itu para sahabat saling surat menyurat, tapi tidak ada tanggalannya di situ. Kemudian Sayyidina Umar melakukan rapat dan memanggil para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini? Apa kita tetapkan hijriah? Apa kita tetapkan tahun? Mulai dari mana? Apa mulai dari awal Nabi Muhammad hijrah? Apa mulai dari awalnya Nabi Muhammad lahir? Apa mulai dari awalnya Nabi Muhammad wafat? Akhirnya diberi usulan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dimana telah dijelaskan oleh dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi, tetapkan tahun dari awalnya Nabi Muhammad hijrah. Sehingga pada tahun Muharram ini, pada bulan Muharram ini dinamakan dengan tahun Hijriah sebagaimana yang Nabi Muhammad hijrah. Maka hijrahlah engkau. Apa itu hijrah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-hijrah intiqal an sayyi ila sayyi. Al-Imam Qurtubi qala al-hijrah intiqal bi maudi ila maudi wa qaslu tarkil awali saron lisani. Al-Imam Mujahid qala al-hijrah tarkuli arahum idkhafal fitnah walitidari fi datillah. Tapi hijrah yang paling benar maknanya yang telah disampaikan oleh Nabi. Apa itu? Al-hijrah al-muhajjir man hajara manallahu anhu. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hijrahlah kalian dari perbuatan dosa menuju perbuatan baik, dari hal-hal yang haram menuju hal-hal yang halal, dari bid'ah menuju sunnah, dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah menuju apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini adalah Ashurul Hulum, 4 bulan haram. Talasa mutatabbi'aini, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 berada terpisah yang di bulan Rajab. Nah, kita berada di bulan Muharram ini, di bulan yang mulia, di bulan yang agung, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram.
Nah, Allah pada tahun ini, Allah memuliakan tahun ini agar disunahkan untuk berpuasa. Kata Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas qal, maraitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakharas yaman fadalahu ala khairi ila hadzal yaum yaum Asyura ila hadzal syahr, yakni syahr Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sangat bersikeras dalam berpuasa di satu hari ini melebihi hari-hari yang lain kecuali di hari yang bulan Muharram, kecuali bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad sangat bersikeras dalam berpuasa. Dulu Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Apa jawab orang Yahudi Madinah? Karena kami sangat bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran tentara Firaun. Apa jawab Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, tetapi agar tidak bertasabuh, agar tidak menyerupai orang Yahudi Madinah, Nabi Muhammad menambahkan, jikalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9 atau hari Asyura. Jadi orang jahiliyah dulu puasanya tanggal 9, tanggal 10. Jadi kalau kita puasanya tanggal 10 dan 9 Muharram. Tapi belum sampai tahun depan Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi tetap itu menjadi ibadah sunnah. Nah, bulan Muharram ini tidak hanya disunahkan untuk berpuasa saja, disunahkan untuk memotong kuku, disunahkan untuk menyambung tali silaturahmi, disunahkan untuk berkunjung atau berziarah kepada orang-orang saleh, dan disunahkan juga untuk melakukan mandi sunnah, dan disunahkan juga untuk mengusap kepala anak yatim. Yang dimaksud mengusap kepala anak yatim bukan hanya sekedar mengusap saja, tetapi memberi nafkah mereka, memberi makan mereka, mencintai mereka, dan menyantuni mereka. Itu yang dimaksud dari mengusap kepala anak yatim. Dan disunahkan juga untuk bapak-bapak atau kepala rumah tangga agar melebihi nafkah untuk istrinya. Yang tadinya 100.000, 200.000, 300.000, insya Allah pada hari Asyura bapak-bapak bisa menjalani sunnah dan memberi nafkah istrinya hingga 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan. Al-Imam Qurtubi dalam Hasyiahnya, beliau menjelaskan bahwasanya pada hari Asyura terjadi kejadian-kejadian hebat, terjadi kejadian-kejadian luar biasa, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan para nabi dan rasul di hari Asyura. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Idris ke langit pada hari Asyura. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari api Namrud pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan Fir'aun pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Nabi Allah Yunus bin Matta. Yunus bin Matta Allah keluarkan dari perut ikan paus pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala mendaratkan kapalnya Nabi Allah Nuh pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan Nabi Allah Yakub dan Nabi Allah Yusuf pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kerajaan kepada Nabi Allah Sulaiman pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertama kali hujan pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ars pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa pada hari Asyura. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Lauhul Mahfuz pada hari Asyura. Dan terbunuhnya, syahidnya Sayyidina Husain, cucunya Nabi, beliau wafat pada hari Asyura. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak hari-harimu untuk beribadah kepada Allah, agar Allah melindungimu, agar Allah menjagamu, agar Allah tidak menyuruh virus itu untuk datang ke tubuh kita. InsyaAllah dengan beribadah kita kepada Allah, COVID ini tidak akan datang kepada keluarga kita, tidak akan datang kepada umat Islam khususnya. Itu yang saya jelaskan tentang bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura. Bila ada kata-kata yang kurang sopan atau tidak pantas, billahi taufik wal hidayah, tolong dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.